Halo semua. Bertemu lagi dengan Liani dalam channel yang sama. Kali ini saya akan membahas mengenai isi dari pemenang Nobel Ekonomi 2025 dengan tema inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Pembahasan ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester ganjil 2025-2026 dari Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia untuk mata kuliah Business Economics dan Business Management dengan dosen pengampu Profesor Roy Sembel. Ada 4 kata penting dalam tema kali ini, yaitu inovasi, pengetahuan, disrupsi atau disruption, dan keberlanjutan. Mari kita mulai dari pendahuluan. Selama 2 abad terakhir, dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi. Nobel Ekonomi 2025 mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Mengapa pertumbuhan ini bisa berkelanjutan? Dan apa pelajaran strategisnya bagi para pemimpin bisnis? Mari kita mulai dari latar belakang. Selama sebagian besar sejarah manusia, standar hidup hampir tidak berubah dari satu generasi ke generasi yang lainnya atau berikutnya. Meskipun terdapat penemuan penting seperti alat pertanian, mesin cetak, atau kincir angin, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang selalu bersifat sementara. Setelah satu inovasi terjadi, pertumbuhan kembali berhenti. Kondisi stagnasi ini justru merupakan normal state dalam sejarah ekonomi manusia. Perubahan fundamental baru terjadi sekitar 2 abad yang lalu, dimulai dari revolusi industri. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi tidak lagi bersifat episodik, melainkan berkelanjutan. Standar hidup meningkat secara konsisten. Teknologi berkembang semakin cepat dan inovasi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling membangun satu sama lain. Fenomena inilah yang menjadi fokus utama Nobel Prize in Economic Science 2025. Penghargaan Nobel tahun ini diberikan kepada Joel Mokyr serta Philip Ayon dan Peter Howitt karena mereka berhasil menjelaskan mengapa pertumbuhan berkelanjutan dapat terjadi dan kondisi apa yang membuat inovasi terus berlangsung, bukan berhenti di satu titik. Pertanyaan ini sangat penting, bukan hanya bagi ekonom, tetapi juga bagi pemimpin bisnis. Karena perusahaan pada dasarnya beroperasi di dalam sistem yang sama, sistem inovasi, persaingan, dan perubahan teknologi yang terus-menerus. Mengapa ini penting? Karena pertumbuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Ia membutuhkan struktur pengetahuan, institusi, dan insentif yang tepat. Bagi dunia bisnis, ini penting karena perusahaan beroperasi dalam sistem inovasi yang sama. Ini adalah foto dari penerima Nobel Ekonomi tahun 2025, Bapak Joel Mokyr, Bapak Philip Ayon, dan Pak Peter Howitt. Kita mulai dengan konsep yang pertama oleh Bapak Joel Mokyr. Joel Mokyr menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika masyarakat mampu menciptakan dan mengelola apa yang disebut sebagai useful knowledge. Useful knowledge terdiri dari 2 komponen yang saling terhubung. Pertama adalah proportional knowledge,
yaitu pengetahuan tentang mengapa sesuatu bekerja. Ini mencakup ilmu pengetahuan, teori, dan pemahaman ilmiah tentang alam dan teknologi. Kedua, sistem yang kedua adalah prescriptive knowledge, yaitu pengetahuan tentang bagaimana membuat sesuatu bekerja, seperti instruksi teknis, desain, dan praktek operasional. Sebelum revolusi industri, kedua jenis pengetahuan ini sering terpisah. Banyak inovasi berdasarkan pada pengalaman praktis tanpa pemahaman ilmiah, sehingga sulit dikembangkan lebih lanjut. Mokir menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan baru muncul ketika ilmu pengetahuan dan praktik teknis saling memberi umpan balik, menciptakan suatu proses inovasi yang terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Inilah alasan Joel Mokir dianugerahi Nobel. Ia mengidentifikasi prasyarat institusional dan pengetahuan yang memungkinkan inovasi menjadi proses berkelanjutan, bukan kejadian satu kali saja. Mengapa dulu inovasi sering gagal? Sebelum revolusi industri, banyak inovasi gagal berkembang karena tidak didukung oleh pemahaman ilmiah. Orang tahu sesuatu bekerja, tetapi tidak tahu alasannya. Akibatnya, inovasi tidak berkelanjutan. Lalu, bagaimana aplikasi Mokir dalam dunia bisnis? Dalam dunia bisnis, teknologi hebat saja tidak cukup. Tanpa kemampuan menerjemahkan ilmu dan ide menjadi produk, proses, dan nilai pasar, inovasi akan gagal. Inilah pelajaran utama dari Mokir bagi pemimpin organisasi. Kita lanjut pada konsep yang kedua, yaitu konsep dari Ion dan Howitt. Sementara Mokir menjelaskan fondasi pengetahuan, Ion dan Howitt menjelaskan mekanisme ekonomi yang membuat inovasi terus berjalan. Mereka memperkenalkan model makroekonomi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan terjadi melalui proses yang disebut creative destruction. Dalam proses ini, perusahaan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk atau teknologi yang lebih baik. Ketika inovasi baru muncul, produk lama menjadi usang dan kehilangan nilai komersialnya. Pertumbuhan ekonomi muncul bukan karena stabilitas, tetapi karena pergantian terus-menerus antara yang lama dengan yang baru. Model Ion dan Howitt adalah terobosan karena untuk pertama kalinya menjelaskan creative destruction dalam kerangka general equilibrium yang menghubungkan R&D, keuntungan monopoli sementara, pasar keuangan, dan tabungan rumah tangga dalam satu sistem ekonomi yang utuh. Bagaimana dengan mekanisme ekonomi creative destruction? Keuntungan dari inovasi bersifat sementara, karena akan selalu ada pesaing dengan teknologi yang lebih baik. Justru ketidakstabilan inilah yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Lalu, bagaimana implikasi strategis bagi pemimpin bisnis? Jika kedua konsep ini kita terjemahkan ke dalam dunia bisnis, pesannya menjadi sangat jelas. Joel Mokir mengajarkan bahwa ide cerdas saja tidak cukup. Banyak perusahaan memiliki teknologi hebat, tetapi gagal menciptakan nilai karena tidak mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik bisnis, proses operasional, dan kebutuhan pasar. Inovasi gagal bukan karena teknologinya lemah, tetapi karena useful knowledge tidak terkelola dengan baik. Sementara itu, Ion dan Howitt mengingatkan bahwa keberhasilan hari ini tidak menjamin keberlanjutan besok.
Dalam dunia creative distraction, keunggulan kompetitif bersifat sementara. Perusahaan yang berhenti berinovasi justru sedang membuka jalan bagi pesaingnya sendiri. Bagi pemimpin bisnis, pelajaran strategisnya sederhana namun keras. Pertama, pertumbuhan menuntut organisasi yang mau belajar dan berubah. Kedua, inovasi harus didukung oleh struktur budaya dan investasi yang konsisten. Ketiga, melindungi produk lama seringkali lebih berbahaya daripada mengambil risiko menciptakan yang baru. Secara visual, konsep ini dapat digambarkan sebagai tangga inovasi, di mana setiap anak tangga baru dibangun di atas yang lama, sambil secara bersamaan membuat anak tangga sebelumnya tidak lagi relevan. Inilah mesin pertumbuhan modern yang dijelaskan oleh para peraih Nobel Ekonomi 2025. Oleh karena itu, kita sampai pada satu kesimpulan sebagai berikut. Nobel Ekonomi 2025 mengajarkan bahwa pertumbuhan bukanlah hasil dari stabilitas, melainkan dari perubahan yang dikelola dengan baik. Joel Mokir menunjukkan bahwa inovasi membutuhkan fondasi pengetahuan yang tepat. Sementara Ayon dan Hawit menjelaskan bahwa inovasi hanya bertahan melalui proses creative distraction. Bagi pemimpin bisnis, tantangannya bukan hanya menghindari perubahan, tetapi memastikan organisasinya siap hidup di dalamnya. Demikian pembahasan mengenai isi dari pemenang Nobel Ekonomi 2025. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih dan salam sukses.